warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, siswa SMKN 4 Kendal, kelas 12, jurusan Tata Boga 2. Ya, di video kali ini saya, Fitria Fatin Wamah, akan menampilkan materi tentang peluang kejadian. Simak baik-baik materinya, jangan lupa dicatat. Subbab pertama yang kita pelajari yaitu peluang dari suatu kejadian. Peluang dari suatu kejadian adalah perbandingan antara banyaknya titik sampel dan ruang sampel dari suatu kejadian. Ruang sampel adalah himpunan semua kejadian yang mungkin terjadi dari suatu percobaan. Titik sampel adalah anggota dari ruang sampel. Peluang dari suatu kejadian A dirumuskan. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kemungkinan kejadian S. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. Sebuah mata uang logam dilempar 1 kali, berapa peluang munculnya angka? Penyelesaiannya, ruang sampel S sama dengan A, G adalah pemisalan dari angka dan gambar. Maka, banyaknya S sama dengan 2. Kejadian A sama dengan A, karena yang ditanyakan adalah peluang munculnya angka. Maka, banyaknya A sama dengan 1. Peluang kejadian A sama dengan banyaknya kejadian A dibagi banyaknya kejadian S, sama dengan 1 dibagi 2. Sampai sini sudah paham ya? Langsung saja kita ke subbab 2, yaitu frekuensi harapan. Frekuensi harapan adalah munculnya kemungkinan dari suatu kejadian yang dirumuskan dengan frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali dengan banyaknya kejadian. Langsung saja ke contoh soal. Soal yang pertama, berapakah frekuensi harapan muncul mata kurang dari 5 dalam pelemparan dadu sebanyak 36 kali? Penyelesaiannya, S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. S merupakan angka yang terdapat dalam sisi-sisi dalam dadu. Sehingga banyaknya S sama dengan 6. A sama dengan 1, 2, 3, 4. Karena yang ditanyakan adalah muncul mata kurang dari 5. Sehingga banyaknya A sama dengan 4. Peluang kejadian A sama dengan 4 dibagi 6. Sama dengan 2/3. Peluang kejadian A terdapat di materi subbab sebelumnya. Frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya kejadian, sama dengan 2 dibagi 3 dikali 36. Jadi, frekuensi harapan munculnya mata dadu kurang dari 5 adalah 24 kali. Contoh kedua, yaitu sebuah perusahaan elektronik membuat barang dengan peluang barang yang diproduksi rusak adalah 0,07. Jika hasil produksi 1.500 barang, berapakah jumlah barang yang diproduksi yang diperkirakan rusak? Penyelesaiannya, frekuensi harapan A sama dengan peluang kejadian A dikali banyaknya kejadian, sama dengan 0,07 dikali 1.500, sehingga didapatkan jumlah barang produksi yang diperkirakan rusak ada 105 barang. Subbab selanjutnya yaitu komplement suatu kejadian. Komplement dari
kejadian A yaitu kejadian bukan A dari himpunan S ditulis dengan simbol A aksen atau A pangkat C. Jika A mempunyai A elemen dan S mempunyai N elemen, maka A pangkat C mempunyai N dikurangi A elemen. Maka peluang komplement kejadian A adalah peluang tidak terjadinya A. Dan peluang komplement kejadian A sama dengan N dikurangi A dibagi N sama dengan N per N dikurangi A per N sama dengan 1 dikurangi A per N, sehingga didapatkan rumus peluang komplement kejadian A sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian A. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal. 2 keping mata uang logam Rp100 dilemparkan sekaligus. Berapa peluang tidak diperolehnya angka 100? Penyelesaiannya S sama dengan GG AG GA AA, sehingga NS sama dengan 4. M kita misalkan kejadian munculnya angka 100 sama dengan AG GA AA. NM sama dengan 3, sehingga peluang kejadian M sama dengan 3 dibagi 4. Peluang komplement kejadian M sama dengan 1 dikurangi peluang kejadian M. 1 dikurangi 3 per 4 sama dengan 1 per 4. Langsung saja ke subbab keempat, yaitu kejadian majemuk. Yang pertama yaitu 2 kejadian saling lepas. 2 kejadian disebut saling lepas jika irisan dari 2 kejadian itu merupakan himpunan kosong. Himpunan A dan B dikatakan 2 kejadian saling lepas jika A irisan B sama dengan himpunan kosong. Berdasarkan teori himpunan, peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B dikurangi peluang kejadian A irisan B. Karena peluang A irisan B sama dengan 0, maka peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B. Untuk lebih jelasnya langsung saja kita ke contoh soal. Sebuah dadu bermata 6 dilemparkan 1 kali. Berapa peluang munculnya mata dadu ganjil atau mata dadu genap? Penyelesaiannya A sama dengan 1, 3, 5, yaitu mata dadu ganjil, sehingga banyaknya kejadian A sama dengan 3 per 6 sama dengan 1 per 2. B sama dengan 2, 4, 6, yaitu mata dadu genap, sehingga banyaknya kejadian B sama dengan 3 dibagi 6 sama dengan 1 per 2. A irisan B sama dengan 0, sehingga peluang kejadian A gabungan B sama dengan peluang kejadian A ditambah peluang kejadian B sama dengan 1 per 2 ditambah 1 per 2 sama dengan 2 per 2. Dapatkan peluang A gabungan B sama dengan 1. Selanjutnya yaitu peluang bersyarat. Jika A dan B adalah 2 kejadian dalam ruang sampel S dan peluang kejadian A tidak sama dengan 0, maka ruang bersyarat A didefinisikan sebagai berikut. Peluang kejadian B/A sama dengan peluang kejadian A irisan B dibagi peluang kejadian A.
Atau peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang B/A. Lebih jelasnya kita ke contoh soal. Sebuah dadu dilempar. Tentukan peluang bahwa pelemparan itu akan menghasilkan angka kurang dari 4 jika A. Tidak ada syarat lain yang diberikan. B. Pelemparan menghasilkan titik dadu yang berangka ganjil. Penyelesaiannya A. Misalkan A adalah peristiwa munculnya angka kurang dari 4, maka A sama dengan 1, 2, 3. Peluang kejadian 1 sama dengan peluang kejadian 2 sama dengan peluang kejadian 3 sama dengan 1/6. Peluang kejadian A sama dengan peluang kejadian 1 ditambah peluang kejadian 2 ditambah peluang kejadian 3 sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. B. Misalkan B adalah peristiwa munculnya angka dadu yang ganjil, maka B sama dengan 1, 3, 5. Peluang kejadian 1 sama dengan peluang kejadian 3 sama dengan peluang kejadian 5 sama dengan 1/6. Sehingga peluang kejadian B sama dengan 3/6 sama dengan 1/2. A irisan B sama dengan 1, 3. Sehingga peluang kejadian A irisan B sama dengan peluang kejadian 1 ditambah peluang kejadian 3. Didapatkan 1/3. Sehingga peluang kejadian B/A sama dengan 1/3 dibagi 1/2 sama dengan 2/3. Selanjutnya yaitu materi kejadian saling bebas. Jika A dan B merupakan dua kejadian yang saling bebas, maka peluang kejadian A dan B adalah peluang A irisan B sama dengan peluang kejadian A dikali peluang kejadian B. Contoh soal. Dalam sebuah kantong terdapat 5 kelereng yang terdiri dari 3 kelereng merah dan 2 kelereng putih. Diambil 2 kelereng. Berapa peluang terambilnya kedua-duanya kelereng putih? Penyelesaian. Jika A kejadian terambil kelereng putih pada pengambilan pertama, maka peluang kejadian A sama dengan 2/5. Jika B kejadian terambilnya kelereng putih pada pengambilan kedua, maka peluang kejadian B sama dengan 1/4. Jadi, peluang A irisan B sama dengan 2/5 dikali 1/4 sama dengan 2/20 sama dengan 1/10. Sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.